Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Devialita dengan NPM 2213032072. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya akan menyampaikan hasil resum saya PKKMB tingkat universitas. PKKMB tingkat Universitas Lampung hari pertama terbagi menjadi 3 materi. Materi yang pertama yaitu adalah peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Materi ini disampaikan oleh Bapak Yusrianda YSIK M Medcom. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pelanggaran ITE terkait ancaman 5 tahun penjara pelanggaran kesiswaan karena menyebarluaskan privasi seseorang yang menyebabkan mental seseorang down, seperti takut keluar rumah dan juga malu. Materi yang kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau biasanya disebut dengan bullying. Materi ini disampaikan oleh Ibu Dr. Andes Susetia Herawati ST MSI. Bullying adalah salah satu tindakan kekerasan fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita sendiri. Biasanya bullying bisa terjadi saja di lingkungan pendidikan, media masyarakat, dan juga keluarga. Yang ketiga yaitu adalah pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Materi ini disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Apa perbedaan masyarakat Nusantara dan masyarakat Arab? Masyarakat Arab tidak mempunyai infrastruktur sosial dan struktur sosial yang jelas, dan alhamdulillah berkat perjuangan para ulama dan kiai dan para pemimpin nasional maupun nasionalis, kita memiliki beberapa ormas sebagai kekuatan di daerah Arab. PKKMB Universitas hari kedua, materi yang pertama berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi ini disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Andes Herendi MS. Merdeka Belajar Kampus Merdeka terbagi menjadi 6 judul besar. Yang pertama, Pilar Visi Indonesia 2045. 2. Tantangan. 3. Indikator Profil Pelajar Pancasila. 4. Program Kebijakan Kementerian Kampus. 5. Hak Mahasiswa. 6. Perkemendikbud. Materi yang kedua yaitu adalah kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Materi ini disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Andes Asep Sukahar Esket MKes SP KKLP. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber penumbuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yaitu adalah etika dan norma kehidupan kampus. Menjadi mahasiswa ideal berarti 1. Anda mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. 2. Anda juga harus menyeimbangi antara sisi akademik, organisasi, dan juga tugas-tugas, sehingga saat berkuliah, tujuannya tidak cuma mengejar IPK yang tinggi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berorganisasi. Materi yang keempat yaitu adalah perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Materi ini disampaikan oleh Bapak Profesor Suharso PhD. Apa saja tantangan dunia pendidikan selama COVID-19? Yang pertama, pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. 2. Proses pembelajaran yang bertransportasi ke ruang virtual. 3. Pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja proses belajar dan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Devialita. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menyampaikan hasil risum PKKMB tingkat fakultas. Materi yang pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Patuhan Raja MPD dengan judul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era Teknologi dan Plagiarisme. Jadi, organisasi sangat penting juga untuk diimbangi dan dioptimalkan lembaga kemahasiswaan sebagai wadah untuk pengembangan karakter mahasiswa. Nah, plagiarisme adalah sama seperti pencurian ketika melaksanakan tugas-tugas dan kita menulis dan kalimat isi kita mengambil kata-kata orang lain atau menjiplak, itu sama saja pencurian hasil. Jika tidak sengaja, itu dianggap sebagai penjiplakan.
Plagiarisme sama saja artinya mengambil hak orang lain saat kita membuat makalah atau skripsi karya tulis kita. Caranya, kita harus mencatat, rajin menyimpulkan ketika dosen memberikan materi, dan meresapi apa saja pendapat-pendapat orang lain. Siapkan file terbuka yang tertumpah isi materi yang kita catat, dan file tertutup yang isinya materi hasil dari pemikiran kita sendiri. Materi yang kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Rizwandi MPD yang berjudul Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik dan Kerjasama. Analisis mahasiswa terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kemampuan akademik. Yang kedua, bagaimana terujinya kurikulum kalian yang mengalami SMA daring. Yang ketiga, pemulihan. Yang keempat, ekosistem belajar. Berkaitan dengan literasi 4.0, literasi data. Di sini kita berkaitan bagaimana kalian memahami menggunakan teknologi di sini, bagaimana kalian membaca data, menganalisis data, literasi data, dan coding. Literasi manusia berhubungan dengan bagaimana kita memahami interaksi sesama manusia dengan kemampuan seni berbicara manusia. Materi yang ketiga disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD tentang fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Yang pertama, fasilitas. 1. Tempat parkir terpadu ada 2, yaitu depan BNI dan GSG. Materi yang keempat disampaikan oleh Ibu Dr. Rizwanti Rini MPD, tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi yang namanya mahasiswa kupu-kupu atau disebut dengan kuliah pulang. Maka dari itu, berprestasilah dan berkaryalah. Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu sangat luar biasa. Nah, cara kita agar kita tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang, kita mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di kampus. Hari keempat PKKMB Universitas Lampung tingkat kejurusan dan prodi. Materi yang pertama, pengenalan struktur organisasi jurusan Bahasa dan Seni. Materi yang kedua, pengenalan program studi pendidikan tari. Yang pertama, visi dan misi dan tujuan program studi pendidikan tari. 2. Profil lulusan. 3. Kurikulum. 4. MKBM. 5. SKS atau disebut dengan satuan kredit semester. Materi yang ketiga, etika di perkuliahan. Yang pertama, etika mahasiswa di dalam kelas. Yang kedua, etika praktik di studio. Yang ketiga, etika kepada dosen, staf, sesama mahasiswa. Yang keempat, etika terhadap lingkungan. Yang kelima, etika berkomunikasi menggunakan WhatsApp. 6. Struktur lab tari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Materi yang keempat, pengenalan mahasiswa berprestasi.